hasil pengawasan Bawaslu pada masa tahapan kampanye pemilu tahun 2024. Kami akan bacakan bersama dengan Pak Puadi hadir di sini, Bu Loli, dan juga Pak Toto untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pengawasan setelah 2 minggu, hampir lebih dari 2 minggu. 22 hari. Ya, 22 hari. Setelah 3 minggu kita melakukan kampanye dan pengawasannya. Jadi diharapkan kita menyampaikan kepada publik sehingga kemudian publik tahu tentang hal tersebut. Silahkan Pak Puadi, Teknologi dimulai. Baik sahabat-sahabat sekalian, Bawaslu melakukan siaran pers, awasi kampanye. Bawaslu lakukan 90.716 upaya pencegahan, menangani 70 dugaan pelanggaran, 126 pelanggaran cyber, dan 13 permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. 22 hari awasi kampanye, Bawaslu melakukan 90.716 upaya pencegahan, sebagaimana yang telah tadi disampaikan. Pada penguatan strategi pencegahan, Bawaslu terus melakukan upaya pencegahan untuk menekan pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Berdasarkan data pencegahan melalui form pencegahan online, selama Januari sampai 19 Desember 2023, Bawaslu telah melakukan 90.716 aktivitas pencegahan. Di antaranya 22.608 untuk identifikasi kerawanan, artinya setara 25%, 2.271 pendidikan, artinya setara 3%, 2.706 partisipasi masyarakat, 3.824 kerjasama, 20.501 surat pencegahan, 7.577 publikasi yang dilakukan, dan 31.229 inovasi yang dilakukan, artinya 34%. Upaya pencegahan ini terus bertambah setiap hari dan menjadi salah satu strategi pengawasan Bawaslu yang mengedepankan pencegahan. Dalam masa kampanye yang tersisa hingga masa tenang, Bawaslu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan pencegahan pelanggaran melalui penguatan literasi kepemiluan, kolaborasi pengawasan partisipatif, menyampaikan informasi atau aduan kepada Bawaslu jika menemukan potensi atau dugaan pelanggaran, dan kegiatan lainnya dalam rangka mencegah pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Demikian untuk strategi pencegahan. Dilanjutkan proses di Bawaslu itu melalui proses cegah. Di dalam proses pencegahan, jika diduga adanya dugaan pelanggaran, maka melalui proses penindakan. Nah, proses penindakan beberapa hal berkaitan tentang hasil penanganan pelanggaran, karena memang pintu masuk penanganan pelanggaran di Bawaslu melalui pintu temuan dan laporan, sehingga Bawaslu dipandang perlu untuk menyampaikan hasil penanganan pelanggaran apakah melalui 2 pintu tadi, melalui pintu temuan dan pintu laporan. Bawaslu telah menangani 70 perkara terkait dugaan pelanggaran pada masa kampanye. Ini terdiri dari 35 perkara di tingkat pusat, ya, berkaitan tentang laporan, dan 35 perkara di daerah, laporan dan temuan. Kemudian 35 perkara di daerah bersumber dari 24 laporan antisipasi pada pemilu tahun 2019. Laporan masyarakat hanya 19%. Dari 70 perkara yang ditangani, ini ada 26 perkara di register, yaitu ada 37%. Kemudian 40 laporan di register, ada 57%, dan 4 perkara masih diproses kajian awal dan perbaikan, ada 6%. Nah, ini berdasarkan jenis pelanggarannya atas 26 perkara yang diregister.
ada satu pelanggaran terdiri dari pelanggaran administrasi kaitannya dengan siaran partai politik di televisi. Kemudian dua pelanggaran peraturan lainnya kaitannya dengan netralitas ASN, lalu diteruskan di Komisi Aparatur Sipil Negara, dan 23 laporan atau temuan masih dalam proses penanganan pelanggaran. Kemudian saya menyampaikan kaitannya dengan hasil penanganan pelanggaran konten internet atau siber ya terkait pemilu. Bawaslu menangani 126 dugaan pelanggaran konten internet cyber terkait pemilu. Nah, ini temuan tersebut berasal dari patroli pengawasan cyber. Nah, kemudian penelusuran melalui IMM ya, yaitu Intelijen Media Monitoring. Jadi kita punya IMN di Bawaslu ya, supaya untuk memudahkan memanage monitoring terkait beberapa media-media. Kemudian juga ada juga aduan masyarakat pelanggaran konten internet atau cyber yang ditemukan terdiri dari 3 jenis, yaitu berkaitan tentang ujaran kebencian sebagaimana diatur pasal 28 ayat 2, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, hoax, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian juga dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana diatur di ketentuan pasal 280, 281, 282, pasal 283, kemudian pasal 287, pasal 292 dan pasal 304 serta pasal 306 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Nah, berdasarkan jenis pelanggaran tersebut, ujaran kebencian sebanyak 124 konten, hoax sebanyak 1 konten, kemudian kaitannya dengan politisasi SARA sebanyak 1 konten, dan 8 konten yang menyasar ke penyelenggara pemilu. Kemudian belum lagi ditemukan pelanggaran konten yang tertuju pada partai politik maupun calon anggota legislatif untuk sebaran platform meliputi Facebook 52, kemudian Instagram 38, X 32, TikTok 3, dan YouTube 1 terhadap temuan di atas. Bawaslu telah 3 kali melayangkan permohonan kaitan dengan pembatasan akses konten kepada Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Selanjutnya Bisa. memberikan mandat kepada Panwas tingkat kecamatan untuk menyelesaikan sengketa perbedaan pendapat antar peserta pemilu, baik caleg maupun tim kampanye, tim sukses dari calon presiden. Dari hasil hari yang ke-22 ini, untuk sengketa, penyelesaian sengketa proses pemilu, ada 13 permohonan sengketa yang ditangani dan bisa diselesaikan di tingkat kecamatan masing-masing. Di Jawa Tengah, Kota Semarang ada 2 perkara, di Sukoharjo, Kabupaten Purworejo, di Sulawesi Selatan, di Makassar ada 3 perkara, di Jawa Barat, Kabupaten Bandung ada 2 perkara, Kabupaten Cianjur, di Lampung, di Kabupaten Mesuji, di Bengkulu, di Kota Bengkulunya, di Jawa Timur, di Kabupaten Blitar. Kebanyakan persoalan ini yang di tingkat kecamatan itu meletakkan alat peraga kampanye. Yang pertama, alat peraga kampanye satu caleg ditutupi oleh caleg yang lain sehingga terjadi benturan perbedaan pendapat. Itu terjadi di Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Tapi perkara rebutan penutupan alat peraga kampanye ini bisa diselesaikan di tingkat kecamatan. Lalu yang kedua, perkara alat peraga kampanye caleg ditutupi alat peraga pasangan calon presiden. Ini juga melahirkan perbedaan pendapat dan bisa diselesaikan di Jawa Tengah. Lalu alat peraga kampanye caleg ditempeli stiker bahan kampanye caleg lain. Karena merasa dirugikan, terjadi perbedaan pendapat, lalu bisa diselesaikan oleh Panwas di tingkat kecamatan. Itu terjadi di Jawa Tengah sama di Makassar. Lalu persoalan perkara pemasangan APK yang
lokasinya sama antara pasangan calon satu dengan pasangan calon yang lain berebut tempat peletakan alat peraga kampanye. Itu terjadi di Mesuji, Lampung, tapi bisa diselesaikan sehingga tidak menimbulkan pertengkaran. Lalu yang kelima, penempelan tiang bendera partai peserta pemilu pada tiang bendera partai lain. Jadi benderanya partai lain dipasangi oleh bendera partai yang lain, ini juga menimbulkan perbedaan pendapat dan bisa diselesaikan. Lalu yang keenam, kampanye antar peserta pemilu di satu tempat dengan waktu yang bersamaan. Ini juga biasanya menimbulkan pertengkaran dan itu bisa diselesaikan di tingkat kecamatan. Dari data termasuk di atas, 12 permohonan mencapai kesepakatan karena musyawarah, 1 permohonan dilakukan adjudikasi sidang cepat, Panwaslu memutuskan 1 perkara lagi, yang lainnya diselesaikan oleh putusan Panwaslu, misalkan soal perebutan tempat APK digeser ke kanan, digeser ke kiri, disaksikan oleh Bawaslu, dan semuanya bisa dilakukan dengan cara yang damai. Itu fungsi dari penyelesaian sengketa sehingga tidak terjadi konflik horizontal antar para peserta. Terima kasih. Bapak Ibu, beberapa hal yang perlu kami sampaikan adalah mengenai isu-isu aktual yang terkini. Pertama adalah bahwa berkenaan informasi disampaikan oleh PPATK, Bawaslu menerima surat dari PPATK tersebut. Namun kami perlu sampaikan kepada publik bahwa surat tersebut adalah surat yang bersifat sangat rahasia. Kami sudah sampaikan juga jika kemudian ada indikasi pelanggaran tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan dana kampanye, maka kami akan teruskan kepada aparat penegak hukum, khususnya teman-teman kepolisian dan kejaksaan. Jika berkaitan dengan dana kampanye, maka kami akan menyampaikan kepada Sentra Gakumdu untuk melakukan koordinasi dan juga pemantauan terhadap proses-proses dalam penyusunan dan juga pelaporan laporan awal dana kampanye maupun LPPDK dan nanti di akhir laporan akhir dana kampanye. Bapak Ibu, kami sampaikan oleh sebab itu dengan adanya hal tersebut dari PPATK tersebut, maka kami harus menyampaikan kepada publik beberapa hal sebagai berikut. Bawaslu mengimbau kepada peserta pemilu untuk 1. Mematuhi tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif, pembukuan dan pelaporan dana kampanye pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di antaranya dengan memastikan pembukuan dana kampanye dan pelaporan dana kampanye meliputi laporan awal dana kampanye, laporan pemberi sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye disusun secara lengkap dan dilaporkan sesuai periode yang telah ditentukan. Kemudian melakukan pembukuan dan pelaporan dana kampanye pemilu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memastikan 1. Informasi identitas penyumbang tercantum dengan jelas dan jumlah nominal sumbangan dana kampanye tidak melebihi batasan. 2. Dana kampanye pemilu tidak berasal dari sumber yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Kelebihan sumbangan dana kampanye tidak digunakan dan kemudian melaporkan kelebihan sumbangan tersebut dan menyerahkannya kepada kas negara dan kesesuaian penerimaan dan atau pengeluaran dana kampanye dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK dengan bukti penerimaan dan atau pengeluaran dana kampanye. Kami perlu mengingatkan peserta pemilu akan hal tersebut dan juga kami mengingatkan juga bahwa berkenaan dengan adanya informasi dari PPATK, kami mengingatkan peserta pemilu, khususnya partai politik, untuk taat dan patuh dalam menggunakan rekening khusus dana kampanye, baik penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye. Kemudian, partai politik peserta pemilu, termasuk calon anggota legislatif, melakukan konsolidasi dalam pencatatan pemasukan dan aktivitas biaya kampanye melalui rekening khusus dana kampanye sesuai dengan tingkatannya. Sehingga para calon anggota legislatif harus melakukan konsolidasi dengan partai politik di tingkatannya masing-masing, tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, dan tingkat pusat. Sehingga kita bisa mencegah
proses-proses ya ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap dana kampanye yang akan kemudian digunakan, yang sedang digunakan dan akan digunakan oleh peserta pemilu. Kemudian kedua, bahwa berkenaan dengan dugaan keterlibatan Mayor Teddy Indra Wijaya dalam pelaksanaan kegiatan debat capres, Bawaslu menjelaskan hal sebagai berikut, bahwa keterlibatan TNI dalam tim atau pelaksanaan kampanye merupakan tindakan yang dilarang sebagai ketentuan ancaman pidana pasal 280 ayat 3 untuk pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kemudian kami menelusuri bahwa nama Saudara Mayor Teddy Indra Wijaya bukan merupakan tim pelaksana kampanye. Jadi beliau bukan tim pelaksana kampanye pada sistem informasi kampanye dan dana kampanye atau SKDK. Bahwa sebagaimana diketahui paslon dengan nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sehingga yang bersangkutan dilarang untuk menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara yang dimaksud dalam ketentuan pasal 281 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, sehingga kehadiran Mayor Teddy Indra Wijaya pada kegiatan debat tanggal 12 Desember 2023 di KPU dalam kapasitas sebagai petugas pengamanan. Namun untuk hal-hal yang lainnya tentu kami akan berkoordinasi dengan Mabes TNI ya, dan juga KPU, karena kami harus juga mengetahui tim pengamanan pada paslon nomor 1 dan 2 dan 3, tidak hanya terkait hanya nomor 2. Kemudian ketiga, bahwa terdapat laporan ke Bawaslu RI terkait dengan kasus Bapak Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2, yang diduga berkampanye di arena Car Free Day pada tanggal 3 Desember 2023 di Jakarta dengan melibatkan anak-anak, telah ditindaklanjuti oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu, bahwa hasil tindak lanjut tersebut nyatakan tidak cukup bukti dalam pelibatan anak-anak, yang artinya tidak berunsur pidana pemilu, sehingga hal tersebut bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Namun, Bawaslu masih melakukan penelusuran lebih lanjut berkenaan dengan potensi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu, teman-teman semua yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih, sehat-sehat semua. Mohon maaf jika ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.